Bab 1649. Selain itu, Sira juga mengajukan satu syarat. Aku mau kamu mentransfer 40 triliun ke rekening luar negeriku dalam waktu setengah jam. Aku akan melakukan kesepakatan ini kalau orang itu sudah menerima uangnya. Nggak masalah, kata Harvey langsung setuju. Aku akan mentransfernya sekarang juga. Melihat Harvey pergi, Sira berkata, jangan salahkan aku. Meski kehidupan kita bertukar, kamu juga bertemu dengan banyak orang yang mencintaimu dan punya beberapa anak. Setelah serangga sihirmu dikeluarkan, kamu akan menjadi putri keluarga Bennet. Mereka akan mengembalikan semua kerugian yang kamu alami sebelumnya. Kata-katanya itu terdengar seolah Selena masih mendapat keuntungan. Selama ini, Selena beberapa kali mengalami kesulitan yang hampir membuatnya tidak bisa bertahan hidup dan orang-orang terdekatnya juga meninggal karena dirinya. Namun, Sira tidak menyebutkan hal-hal ini. Kenapa kamu menatapku kayak gitu? Apa aku salah bicara? Bukan aku yang membunuh ayah angkatmu. Dia cuma kurang beruntung saja. Saat kata-katanya terdengar, Selena yang sedang minum teh tiba-tiba memecahkan cangkirnya. Setelah itu, dia sudah mendekat, menarik kerah baju Sira, dan menamparnya dengan keras. Selena, beraninya kamu menamparku. Plak, plak, plak. Selena menamparnya berturut-turut. Dia tidak memberi belas kasihan sedikit pun dan kemarahan terpancar dari matanya. Sira, aku nggak pernah melupakan dendamku padamu seharipun. Kalau kamu nggak ingin nyawamu lagi, aku siap menghabisinya kapan saja dan di mana saja. Orang yang paling nggak berhak mengomentari hidupku itu kamu. Sira terkejut oleh aura dingin yang dipancarkan oleh seluruh tubuh Selena. Lepaskan aku keluar dari neraka itu dengan susah payah. Jadi aku sudah nggak peduli sama hidup atau matiku. Aku nggak sepertimu yang hidupnya selalu lancar. Jangan mengancamku dengan bunuh diri, itu nggak berguna. Sekujur tubuh Selena memancarkan aura dingin. Sejujurnya, aku sudah lama ingin menghabisimu. Setelah itu, dia tidak peduli dengan teriakan Sira dan langsung memukulinya. Selena sudah menjalani banyak pelatihan khusus selama beberapa tahun itu. Dia sangat paham di mana tempat yang paling sakit tetapi tidak mematikan. Meski dia bisa merasakan penderitaan Sira, dia tetap memukulnya dengan keras. Sira tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia mengeluh, jangan pukul aku lagi. Selena menatapnya dari atas. Sira, aku masih belum selesai dengan serangga memuakkan sepertimu yang merayap di sudut gelap ini. Aku akan mencarimu dengan menggunakan segala cara 3 hari lagi. Saat itu, kamu akan mati. Harvey masuk dan melihat orang yang tergeletak di lantai. Sira mengira Harvey akan menghentikan Selena. Bagaimanapun juga, masih ada serangga sihir di tubuh Selena. Tanpa disangka, Harvey berkata dengan wajah khawatir, tanganmu sakit enggak? Selena tersenyum. Enggak, aku merasa lebih baik sekarang. Ayo pergi dan temui orangnya. Aku sangat penasaran siapa master serangga beracun yang hebat ini. Oke, Harvey pergi sambil menggandeng tangan Selena dan menelepon seseorang di luar pintu. Suara malas orang itu terdengar. Kalau kamu meneleponku duluan, aku akan menganggapnya sebagai deklarasi perang. Aku ada urusan, mau bantu nggak? Hei, kamu lagi meminta bantuanku atau mengancamku? Kalau kamu minta bantuan, tunjukkan sikap minta bantuan. Pertama-tama berlutut dan sujud 2 kali padaku. Harvey bersandar di bawah pohon sambil menyalakan sebatang rokok, lalu berkata pelan, gimana kalau ini berkaitan dengan nyawa Sally? Dia terkena serangga sihir hati. Kalau serangga sihirnya nggak dikeluarkan, dia akan mati bersama dengan orang yang meracuninya. Suara pria itu berubah. Dasar pecundang, kamu bahkan nggak bisa melindungi seorang wanita. Dia terdiam sejenak lalu berkata, aku harus. Bantu apa? Bab 1650. Selena sekeluarga membawa Sira terbang ke Pulau Zetran. Sira melihat Selena. Ternyata dia membawa seorang anak bukan pengawal. Aku peringatkan kalian, sebaiknya jangan main-main kecuali kalau kamu nggak ingin tahu keberadaan ibumu. Kita sudah sepakat 3 orang, jadi cuma boleh 3 orang. Nggak boleh lebih seorang pun. Jangan khawatir, putriku mengerti teknik racun serangga. Dia bisa mengeluarkan serangga sihir pemakan hatimu. Sira mengernyitkan keningnya dan melihat Winnie dari atas ke bawah dengan pandangan yang jelas meremehkan. Akan lebih baik kalau kamu ganti orang,
tapi kamu bilang dia bisa teknik racun serangga. Kamu pikir aku ini anak 3 tahun. Meski dia bukan master serangga beracun, Sira tahu kalau menjadi seorang master serangga beracun sangat sulit kecuali kalau orang itu adalah anak dari master serangga beracun dan telah terpapar sejak kecil atau punya bakat yang luar biasa. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menguasainya. Selena dan Harvey tumbuh di keluarga kaya, jadi mereka tidak akan mengerti teknik racun serangga. Kalian harus mengeluarkan serangga sihir pemakan hati dulu, kalau enggak, aku enggak akan menyuruh orang itu mengeluarkan serangga sihirmu. Kalau kamu mencoba mengelabuiku dengan menggunakan anak kecil, kamu enggak akan mendapatkan hasil yang baik. Selena hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Kemampuan Winnie tidak hanya sebatas mengeluarkan serangga sihir. Tentu saja Selena tidak akan mengungkapkan kartu as terhebat Winnie. Itu juga adalah kartu as terbaiknya. Setelah naik pesawat selama beberapa jam, mereka tiba di Pulau Zetran sebelum matahari terbenam. Pulau ini sangat tandus dan banyak penduduk asli pulau ini sudah pergi selama bertahun-tahun. Jumlah pasukan militer di pulau ini lebih banyak daripada penduduk asli karena posisi strategis yang penting. Ini juga alasan kenapa Sira menetapkan lokasi transaksi di sini. Negara Arama dan negara China sudah bermusuhan selama bertahun-tahun, jadi ini sangat merugikan bagi Harvey dan Selena. Selena turun dari pesawat, lalu menggerakkan pergelangan tangan dan kakinya. Angin laut yang menyegarkan bertiup. Pemandangan di depannya penuh dengan pohon kelapa. Tidak jauh dari sana, ada seseorang yang menjual kelapa muda. Harvey membeli 2 buah, satu untuk Selena dan satu lagi untuk Winnie. Winnie tersenyum padanya, matanya seolah mengucapkan terima kasih. Harvey mengusap kepalanya. Minumlah, kamu pasti lelah setelah naik pesawat selama itu. Suara yang tidak harmonis terdengar. Harvey, belikan satu untukku. Aku haus. Harvey tidak mengangkat kepalanya. Tahanlah, kamu. Sebelum Sira berbalik, Harvey tiba-tiba menatapnya dengan wajah yang muram. Aku sangat ingin memerasmu. Kamu ingin minum jus kelapa darah enggak? Orang gila. Kedua tangan Sira terikat, tetapi kakinya bebas. Sira mendekati Selena dan berkata, pantas saja kamu bercerai, soalnya kamu nikah sama orang gila kayak gini. Apa dia juga suka KDRT? Selena tidak menghiraukannya sehingga membuat Sira merasa kesal. Dia mengikuti mereka berdua, Winnie berjalan santai di sisinya. Sira menggoda Winnie dengan niat jahat, semua anak-anak bisa bicara, cuma kamu yang nggak bisa. Nanti ayah dan ibumu pasti nggak akan mau kamu lagi. Biasanya kata-kata seperti ini sangat efektif untuk anak berusia 3 atau 4 tahun. Dia menunggu Winnie menangis keras. Tanpa disangka, gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan meliriknya dengan dingin seolah melihat badut. Pada saat itu, Sira tidak tahu siapa yang berusia 3 tahun. Hei, anak kecil, kenapa kamu sangat nggak sopan? Pantas saja kamu nggak bisa bika. Sebelum Sira selesai bicara, Selena sudah mengambil segenggam pasir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lagian kamu juga nggak bisa bicara, jadi lebih baik diam saja. Puh, puh, puh. Selena, kamu bodoh. Ya, kamu. Suara yang akrab terdengar. Sira, bab 1651. Selena berbalik perlahan dan pandangannya tertuju pada seorang pria di bawah pohon kelapa yang tidak jauh dari sana. Dia juga mengenal pria ini, Alan Davira, tuan muda keluarga Davira, dan juga tunangannya Sira. Selena jelas tidak mengira akan bertemu dengannya di sini. Sekarang terlihat kalau kedua orang ini benar-benar saling mencintai. Sejak awal Alan sudah tahu identitasnya. Mungkin dia juga pernah merencanakan sesuatu bersama Sira. Saat teringat pada wajah paman Melvin yang sangat mirip dengan Marcus, Selena makin yakin dengan dugaannya. Begitu melihat Sira, Alan segera berlari mendekat. Sira, apa kamu baik-baik saja? Wajah Sira memang tidak terlalu cantik. Setelah ditampar berkali-kali, wajahnya diolesi krim tetapi tidak sepenuhnya hilang dan masih terlihat bengkak. Alan tampak sangat khawatir. Dia memeriksa tubuh Sira dari atas sampai ke bawah. Kamu terluka di mana? Barusan Sira berjalan dengan pincang yang menunjukkan kalau dia tidak hidup dengan baik. Alan langsung memeluk Sira dari belakang dan aura aneh yang menyeramkan langsung terpancar dari tubuhnya. Setelah Alan muncul, Winnie yang biasanya lembut dan cuek tiba-tiba berdiri di depan Selena. Winnie tidak bisa bicara,
jadi dia lebih sensitif terhadap perubahan di sekitarnya, baik itu manusia maupun benda. Selena langsung mengerti arti tatapan Alan. Baik itu dari data maupun dari pertemuannya dengan Alan sebelumnya, pria ini terlihat ragu-ragu dan pemalu. Dia sangat berbeda dengan Harvey, seolah Harvey adalah sosok yang menonjol di tengah kerumunan, sedangkan Alan tidak punya daya serang dan segera tenggelam oleh kerumunan orang. Orang-orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Seperti kata pepatah, serigala yang tidak mengaumlah yang menggigit manusia. Shira memilihnya sebagai pasangannya, jadi dia pasti punya identitas yang sangat istimewa. Selena juga menjadi waspada. Dia memegang tangan Harvey dengan lembut dan menulis dua kata di telapak tangannya yang besar. Hati-hati. Tatapan Harvey juga terlihat dingin dan menakutkan. Apa yang kalian lakukan pada Shira? Suara Alan terdengar sangat dingin. Dia bahkan tidak memanggil Harvey kakak. Harvey sedikit lebih tinggi darinya dan bahu Harvey yang lebar terlihat jauh lebih kuat darinya. Meski dia mati 1000 kali atau 10.000 kali pun masih belum cukup untuk membayar dosa yang telah dia lakukan. Alan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Shira memotong kata-katanya dengan tidak sabar. Sudahlah, jangan banyak omong, aku lelah dan haus. Setelah mendengar ini, Alan menatap Selena dengan tajam seolah berkata kenapa mereka bisa memperlakukan Shira seperti ini. Setelah itu, dia langsung membungkuk. Naiklah, aku akan menggendongmu. Aku sudah menyiapkan makanannya dari tadi. Shira tidak sungkan. Dia naik ke punggungnya dan merangkul lehernya. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Nggak usah ditanya, itu sangat buruk. Aku mau makan makanan yang enak nanti. Oke. Keduanya berjalan di bawah pohon kelapa dan terlihat seperti sepasang kekasih biasa. Ini adalah pemandangan yang sangat indah. Kalau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Shira, sebenarnya Selena sangat menyukai suasana yang hangat seperti ini. Dia bertukar pandangan dengan Harvey. Mereka tidak tahu bahaya apa yang akan menghadang di pulau ini. Alan datang lebih dulu daripada mereka, jadi mereka tidak tahu apa dia sudah melakukan persiapan lebih dulu. Dengan kepribadian Shira, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Winnie menggunakan isyarat tangan untuk memberitahu Selena sebuah pesan penting. Ibu, dia adalah master serangga beracun itu. Bab 1652. Selena terkejut. Ternyata Alan adalah seorang master serangga beracun. Kita memang tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja. Beberapa orang belum makan, jadi mereka mencari restoran untuk makan. Awalnya, mereka adalah musuh bebuyutan, tetapi sekarang suasananya cukup harmonis seperti ketenangan sebelum badai. Harvey tidak yakin dan khawatir Alan akan memberi serangga beracun lagi, jadi dia sendiri memasak untuk istri dan putrinya. Dia membuat nasi goreng nanas, sementara Shira dan Alan sudah mulai makan. Semuanya adalah makanan khas pulau. Winnie terus memperhatikan Alan dan bersikap waspada agar tidak tertipu olehnya. Sebelumnya, Selena dan Harvey juga pernah membayangkan kalau seorang master serangga beracun yang mahir pasti adalah orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Saat Alan muncul, itu mengguncang pemahaman mereka tentang master serangga beracun. Pengetahuan Selena tentang master serangga beracun masih terbatas pada penduduk desa di pelosok. Meski ketinggalan zaman, mereka hidup dengan sederhana dan mewariskan keterampilan khusus ini dari generasi ke generasi. Dari penampilannya, Alan terlihat seperti seorang pria yang rendah hati dan tidak ada hubungannya dengan master serangga beracun. Seperti sekarang, dia sedang memisahkan bawang dari nasi goreng. Shira masih terus berisik. Kamu tahu betul kalau aku paling benci makan bawang. Kamu sengaja? Ya, maaf. Aku sudah mengingatkan dapur, pasti kokinya lupa. Kamu makan sayur dan minum supnya dulu saja. Aku ingin makan nasi goreng udang, jadi pisahin bawangnya. Iya, kamu minum sup dulu, itu baik untuk kesehatanmu. Selena menopang dagunya. Dia sangat curiga kalau Shira menyihir Alan dan Shiralah master serangga beracun itu. Satu kuat, satu lemah. Namun, demi Shira, Alan juga bersedia mengambil risiko besar dan menggunakan serangga sihir yang sangat kuat. Mereka masih terus berdebat, sementara matahari mulai terbenam perlahan di sisi barat. Harvey mengibaskan tangannya di depan mata Selena. Kamu lagi lihat apa? Matahari terbenam hari ini sangat indah, kata Selena sambil terkagum-kagum.
Ya, entah apa dia masih bisa melihat keindahan matahari yang terbenam seperti ini besok. Sira pasti menyimpan kartu asnya. Begitu ada kesempatan, dia pasti akan mengorbankan dirinya. Makanlah lebih banyak. Kamu terlihat kurusan belakangan ini. Terutama setelah mengetahui ibunya hilang, Selena tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Oke, Selena memilih udang besar untuk Winnie, membukanya dengan tangan, dan meletakkannya di piring Winnie. Winnie tersenyum dengan manis padanya. Sira melihat pemandangan keluarga kecil itu yang terlihat manis dan dia mulai merasa curiga. Apa Harvey benar-benar tidak melakukan persiapan sama sekali? Kekhawatiran di matanya terlihat oleh Alan sehingga Alan berkata dengan pelan, "Jangan khawatir, aku sudah datang pagi-pagi dan mereka nggak membawa orang lain ke pulau. Pulau ini terpencil dan terbelakang, jadi hanya ada sedikit wisatawan yang datang setiap tahun sehingga mudah untuk menentukan identitas orang yang datang ke pulau ini." Sira mengerutkan keningnya. Hati-hati, meski dia telah mendapatkannya sebelumnya, tetapi bisa hidup adalah yang paling penting. Saat matahari terbenam dan langit mulai gelap, serangga sihir di dalam tubuh Sira mulai gelisah lagi. Sakit, sakit banget. Alan tampak sedih. Sira, apa yang terjadi padamu? Apa yang kalian lakukan padanya? Harvey berkata dengan tenang, dia terkena serangga sihir pemakan hati. Setiap kali bulan purnama tiba, serangga sihirnya akan bereaksi dan membuat jantungnya sakit nggak tertahankan. Kalian semua brengsek, kenapa kalian bisa sekejam itu padanya? Ini masih belum terlalu sakit karena baru saja dimulai sehingga tidak terlalu berpengaruh pada Selena. Selena berkata dengan wajah yang muram, kejam. Apa ini sekejam kamu, Alan? Kalau kamu mengeluarkan serangga sihir hati dari tubuhku, tentu saja aku akan mengeluarkan serangga sihir pemakan hatinya. Adil, kan? Bersambung ke bab 1653. Terima kasih.